sama sebut planet asteroid. Itu oleh para ilmuwan sudah diprediksi mendekati bumi ada batu angkasa yang besarnya itu 1000 meter panjangnya, lebarnya 500 meter, 1 kilo lawan 1,5 kilo. Bagaimana besar? Itu mau jatuh menimpa bumi. Tak diperkirakan para ilmuwan tahun 2036. Kalau sekarang sampai usia 15 tahun mencapai 2036, berapa tahun namanya menang usianya? 2036 mau ada batu jatuh yang besarnya 1000 meter kali 500 meter menimpa bumi yang ledakannya, besarnya ledakannya 1000 kali lebih besar daripada bom Hiroshima. Ini sudah diprediksi oleh para ilmuwan barat. Para ilmuwan itu sudah meyakini bahwa bumi ini sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi mereka tidak meyakini bahwa itu tanda kiamat. Hanya dianggap kejadian alam. Akhirnya mereka sekarang penelitian di planet-planet lain selain bumi, rencananya tujuannya akan pindah. Orang Amerika mau pindah planet selain bumi. Sekarang yang diteliti itu yang cocok dengan seperti bumi ini adalah planet yang disebut Mars. Karena apa? Mereka meyakini bahwa bumi ini akan hancur, tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau menurut hadis, menurut kita orang yang beriman, menurut kitab itu dinamakan kiamatul kubro, hancurnya seluruh manusia. Bahkan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika yang meramalkan cuaca, sekarang itu sudah menginjak musim kemarau panjang. Akhir 2019 ini diperkirakan akan terjadi kemarau panjang selama 3 tahun. Bisa membayangkan ini? Tidak pernah ada hujan, panas terus, bahkan panasnya melebihi derajatnya itu sangat luar biasa. Selama 3 tahun sampai 2022 terjadi kemarau panjang. Di saat itu terjadilah berbagai macam bencana alam, sehingga memprediksi nyocoki dengan dawuhnya ramalan Joyoboyo, diperkirakan di antara tahun 2030 itu akan terjadi goro-goro, musim bencana dan sebagainya. Istilah ramalan Joyoboyo, wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sajodoh. Artinya jumlah populasi manusia tinggal sedikit. Jadi dikurangi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi oleh Allah. Disitulah nanti turunnya Ratu Adil, Imam Mahdi. Di saat Imam Mahdi turun, Imam Mahdi menegakkan keadilan. Dalam cara menegakkan keadilan, hukum alam yang mengadili. Kalau sekarang orang dikatakan terdakwa divonis bersalah, itu butuh sidang, betul enggak? Butuh bukti, butuh saksi, butuh persidangan baru divonis si A si B salah. Sekarang itu butuh pengadilan, butuh saksi, butuh bukti, butuh perdebatan. Nanti di saat Ratu Adil Imam Mahdi turun, tidak butuh pengadilan, tidak butuh saksi, tidak butuh bukti. Siapa yang melakukan kesalahan dan kejahatan, ibaratnya tangan kanan mencuri, tangan kanan mengambil bukan milik kita, tangan kanan korupsi yang mengambil tangan kanan, seketika itu alam menghukumi tangan kanannya langsung terpotong dengan sendirinya. Orang melakukan cuap-cuap, istilahnya ngomong jelek, ngerasani temannya, nyaci maki, seketika itu mulutnya langsung diadili oleh alam, hancur dengan sendirinya. Itu yang namanya Ratu Adil. Sehingga yang bertahan hidup di zaman itu adalah orang-orang yang mampu mengadili dirinya sendiri.
sadar kepada Allah, yang bisa menyalahkan dirinya sendiri. Umumnya kita kan tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Sedangkan sudah berbuat salah namun tidak mau mengakui kesalahannya, masih nutin kepada temannya, nutin kepada orang yang kamu yang salah. Itu tahu. Nanti kalau di saat ratu adil itu tidak lama lagi muncul. Ratu adil turun, tidak bisa orang itu memungkiri, mengelak dari perbuatannya karena alam yang mengadili. Ratu adil cuma menegakkan keadilan selama 3 tahun. Setelah itu turunlah Dajjal. Ratu adil diperkirakan tahun 2030, sekarang kurang 11 tahun. Nanti di saat Ratu adil memimpin, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem makmur, bahkan digambarkan seluruh harta yang terpendam di bumi muncul semua orang kaya, tidak ada yang miskin. Sampai kata Rasulullah, di zaman itu orang mau zakat saja memberi orang lain tidak ada yang mau, karena sudah kaya semuanya. Semua tumbuh-tumbuhan, tumbuh buah-buahan tiap kali tidak ada musim, makmur semuanya di saat itu. Namun hanya bertahan selama 3 tahun baru dirusak yang namanya Dajjal. Dajjal masanya menguasai jagat 40 hari, tapi lamanya seperti 3 tahun. Karena apa? Dajjal beri kemampuan oleh Allah, kesaktian, kehebatan luar biasa, bisa menghentikan matahari 1 hari menjadi 1 tahun. Jadi seperti 1 tahun panas saja, tidak ada malam, cuma siang toh di saat dikuasai Dajjal. Bahkan tahun ketiga, Dajjal dengan hebatnya membunuh semua sumber-sumber mata air, kering di jagat ini. Tanaman-tanaman buah-buahan tidak ada yang tumbuh. Manusia dibuat kelaparan. Sehingga orang-orang yang tidak beriman, tauhid, sadar kepada Allah, banyak yang terjebak pada Dajjal. Karena Dajjal bisa menciptakan kehebatan karomahnya, bisa mendatangkan makanan yang nikmat, bisa mendatangkan minuman-minuman asal orang itu bisa makan nikmat ciptaan Dajjal asal dia iman kepada Dajjal. Kira-kira kita bagaimana di saat menghadapi kondisi yang semacam itu? Maka sampai Rasulullah, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu orang menjadi kufur. Wong miskin itu berani menjual imannya. Orang kekurangan, orang kelaparan itu berani menjual demi hanya memuji kemauan nafsu perutnya. Apalagi di saat Dajjal turun, bisa menciptakan makanan, minuman yang nikmat-nikmat. Kalau iman kita lemah, pasti banyak yang takut ikut Dajjal. Padahal itu adalah tersesat, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan ikut surganya Dajjal. Sampai digambarkan tahun ketiga, di saat Dajjal menguasai jagat, digambarkan karena musim kelaparan yang luar biasa. Sampai ada orang tua tega memakan anaknya, anak tega memakan orang tuanya. Kanibal, karena apa? Rebutan hidup. Bagaimana bagi orang yang beriman? Di saat tidak ada konsumsi apapun yang bisa dimakan dan diminum, ternyata cukup orang yang beriman itu ingat sadar kepada Allah. Allah sudah kenyang. La ilaha illallah, kenyang. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, kenyang. Konsumsinya orang beriman hanya sadar kepada Allah. Itu pun dzikir sadar bukan hanya terbiasa di lisan, tapi sudah masuk menjiwai dalam hati. Mumpul aja dengan kita semua seringkali dzikir dan ingat kepada Allah. Ya dah. Ketika kita dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, apa hati kita ingat pada Allah? Apa kita